Di tengah konflik Rusia-Ukraina yang telah mengubah wajah peperangan modern, perhatian dunia sering tertuju pada drone, rudal, dan artileri. Namun di balik semua itu, ada satu platform yang kehadirannya jarang terlihat tetapi terus dibicarakan. Sebuah pesawat yang tidak tampil mencolok, tidak digunakan secara massal, namun membawa makna strategis yang jauh lebih besar daripada sekedar jumlah sorti. Pesawat itu adalah Sukhoi Su-57. Su-57 bukan pesawat yang dirancang untuk menjadi bintang harian medan perang. Ia adalah simbol arah, simbol ambisi, dan simbol bagaimana Rusia memandang perang udara masa depan. Su-57 adalah jet tempur generasi kelima pertama Rusia. Ia tidak lahir dari keinginan untuk meniru Barat, melainkan dari tradisi panjang desain militer Rusia yang menekankan keseimbangan, ketahanan, dan fleksibilitas. Dalam doktrin Rusia, perang udara bukan tentang satu keunggulan tunggal, melainkan tentang bagaimana berbagai kemampuan digabungkan menjadi satu sistem tempur yang utuh. Rusia tidak mengejar stealth absolut dengan mengorbankan kecepatan dan manuver. Su-57 dirancang untuk tetap berbahaya, bahkan ketika terdeteksi, mampu bertarung di lingkungan peperangan elektronik berat, dan membawa senjata jarak jauh yang mematikan. Inilah perbedaan mendasar antara pendekatan Rusia dan pendekatan Barat. Ketika Perang Ukraina pecah, banyak pengamat Barat memperkirakan Su-57 akan digunakan sebagai alat demonstrasi kekuatan. Ada ekspektasi bahwa Rusia akan memamerkan jet generasi kelimanya secara terbuka untuk menekan Ukraina dan NATO secara psikologis. Namun hal itu tidak terjadi. Rusia memilih untuk tidak mempertaruhkan Su-57 dalam operasi beresiko tinggi. Keputusan ini sering disalahartikan sebagai keraguan atau keterbatasan. Padahal bagi perencana militer Rusia, menahan aset strategis justru merupakan bagian dari logika perang jangka panjang. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 30 unit Su-57, termasuk prototipe dan pesawat produksi awal. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang benar-benar siap tempur penuh. Dalam konteks perang Ukraina, hanya beberapa unit saja yang diyakini pernah digunakan secara langsung, itu pun dengan peran yang sangat terbatas. Su-57 tidak dikirim untuk patroli rutin di wilayah Ukraina. Pesawat ini beroperasi dari wilayah udara Rusia, meluncurkan rudal jarak jauh, lalu kembali ke pangkalan. Pola ini menunjukkan bahwa Rusia memandang Su-57 bukan sebagai alat perang atrisi, melainkan sebagai platform bernilai tinggi yang harus dijaga. Justru disinilah peran Su-57 menjadi sangat penting. Perang Ukraina dijadikan Rusia sebagai laboratorium tempur nyata. Setiap penerbangan Su-57 memberikan data yang tidak ternilai. Bagaimana radar Barat bereaksi, bagaimana sistem pertahanan udara lawan merespons, bagaimana peperangan elektronik mempengaruhi sensor dan komunikasi. Data ini digunakan untuk melakukan penyempurnaan bertahap. Avionik ditingkatkan, sistem peperangan elektronik diperkuat, integrasi senjata jarak jauh dimatangkan. Bahkan konsep kerjasama antara Su-57 dengan drone tempur mulai dibentuk sebagai bagian dari visi perang udara masa depan. Pendekatan Rusia terhadap Su-57 mencerminkan karakter strategis Moskow secara keseluruhan. Tidak terburu-buru, tidak reaktif, tidak bergantung pada pencitraan. Rusia memahami bahwa jet generasi kelima bukan sekedar pesawat, melainkan ekosistem teknologi yang membutuhkan waktu untuk matang. Di tengah tekanan sanksi dan konflik berkepanjangan, Rusia tetap melanjutkan pengembangan Su-57. Hal ini menunjukkan ketahanan industri pertahanan Rusia dan kemampuannya untuk berpikir melampaui konflik saat ini. Bagi Ukraina, Su-57 bukan ancaman harian.
Ancaman utama datang dari drone murah, rudal, dan serangan massal yang terus-menerus. Namun Ukraina juga tidak meremehkan Su-57. Pesawat ini dipandang sebagai ancaman potensial jangka panjang karena kemampuannya menyerang dari jarak aman. Setiap klaim Ukraina tentang mendeteksi atau menyerang Su-57 memiliki nilai simbolik yang besar, karena kehilangan satu unit Su-57 akan menjadi kerugian strategis dan psikologis bagi Rusia, mengingat jumlahnya yang terbatas dan nilainya yang sangat tinggi. Reaksi dunia terhadap Su-57 cenderung dingin dan analitis. Amerika Serikat dan NATO tidak panik. Mereka mengamati, mengumpulkan data, dan mempelajari pola penggunaan Rusia. Bagi Barat, Su-57 saat ini belum menjadi penentu perang, tetapi tetap dipandang sebagai proyek yang berkembang. Cina mengamati Su-57 dengan minat tersendiri, mempelajari pendekatan Rusia sebagai perbandingan terhadap program jet generasi kelimanya. Sementara itu, banyak negara non-Barat melihat Su-57 sebagai simbol bahwa Rusia tetap mampu mempertahankan kemandirian militernya di tengah tekanan global. Su-57 dalam perang Ukraina bukan tentang siapa yang menguasai langit hari ini. Ia adalah tentang siapa yang mempersiapkan diri untuk konflik besar berikutnya. Rusia menggunakan perang ini untuk belajar, beradaptasi, dan menyempurnakan konsep kekuatan udaranya. Pendekatan ini mungkin tidak spektakuler, tetapi sangat konsisten dengan sejarah militer Rusia yang selalu menekankan daya tahan, adaptasi, dan kesiapan jangka panjang. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.